Budaya pra-Islam. 1. Area pusat puja. Di masa terdahulu hanya ada satu situs di area sakral pusat puja di area kota suci yang kini disebut Candi Tuo. Di masa lalu tidak berbentuk seperti saat ini tapi menyerupai bentuk piramida. Ini adalah bagian ujungnya saja yang terlihat di muka tanah dari bentuk bangunan bertingkat menyerupai tingkatan Borobudur. Bentuk yang ada terlihat sekarang adalah bentuk setelah 5 kali penambahan bata merah dari 5 generasi yang merawatnya. 1. Candi Tuo. Candi Tuo tidak berbentuk seperti saat ini tapi ketinggiannya sama. Dilapisi bata merah pertama kali pada tahun 1300 SM di masa Sefarnakerta atau paman dari Sefarnatvipa. Candi Tuo pada tahun 900 sampai 800 SM di masa Sang Hyang Datuok Sefarna dilapisi bata merah kedua. Candi Tuo di masa Sufarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM dengan ketinggian tetap bagian atas atau kepala stupa saja yang diselimuti bata merah. Candi Tuo tahun 520 SM di akhir era Dharmakirti dilakukan pelapisan bata merah ketiga. Candi Tuo tahun 458 M dilakukan pelapisan bata merah keempat di era nama Srivijaya disebut-sebut dan dikenal oleh pihak luar Kadatuan dan dunia. Candi Tuo tahun 640 M dilakukan pelapisan bata merah kelima. Pembalutan ini dari podium lantai 2 sampai dengan 14 meter ke dalam tanah. Pada tahun 1025 M, Rajendra Chola dari Tamil Nadu di India, melancarkan serangan ingin merebut kota suci ini. Membantai 17 utusan para Datuok membakar dan menimbun jenazah di atas pelatar berlantai bata merah. Candi Tuo kini masih terlihat berupa gundukan tanah, kini disalah tafsirkan sebagai tempat kremasi. Pemugaran Candi Tuo tahun 1984 Masehi, berhasil mempertahankan keaslian bata merah 40% dominan ada di bagian sudut bawah dengan ciri ditumbuhi lumut. 2. Mahligai Stupa. Mahligai Stupa, dibangun tahun 1300 SM, bangunan stupa ini pernah hancur dan dibangun kembali abad 13 Masehi. Jezerman tahun 1889 sampai tahun 1893, melakukan penelitian juga perubahan, dipugar dan digali hingga kedalaman 30 meter pada tahun-tahun 1939 sampai 78 dan pemugaran kembali pada tahun-tahun 1978 sampai 84 dengan hasil tambah kurang hingga terjadi hilangnya artefak batu berbentuk singa. Berpindahnya batu bergambar tapak kaki yang seharusnya berada di bawah, kini ada di atas menara, stupa yang tinggi. Tertutupnya lubang di atas stupa, menara keadaan asli tembus pandang dari 4 arah mata angin. Tertutupnya pintu, jendela yang seharusnya ada di bagian podium penunjang stupa, mudah terlihat dari tanda penambahan batu bata baru, yang tidak diselesaikan sempurna. Penutupan sudut podium, mandala di tingkat pertama, hilang satu sudut, batu bata baru terlihat tidak ditumbuhi lumut. Penambahan tiang beton bulat di bagian dalam menara sebagai pemegang struktur utama stupa. Info didapat dari saksi pekerja yang masih hidup. Hilangnya kertas emas bertuliskan, mantra, di setiap lapisan lingkaran bata merah menara stupa. Penggunaan bata asli awal hanya berhasil dipertahankan 6% saja, terlihat jelas di menara di setiap lingkaran bata merah penutupnya. Mahligai Stupa, dengan pelatar lantai bata merah kini tertutup saat dibangunnya Candi Palangka, dan sebagian tertutup oleh pembuatan jalan paving block saat ini. 3. Candi Bungsu. Candi Bungsu, dibangun pada abad ke-10 tahun kedua sampai selesai tahun ke-5 oleh Sang Hyang Datuok Culamani Tiwarmadewa, Cudamani Tiwarman, dan Candi Bungsu, saat tahun-tahun 1984 sampai 86 dalam keadaan hancur, lalu dipugar kembali dengan bahan bata merah yang diambil dari daerah Pongkai. Susunan candi ini terletak di sisi timur stupa Mahligai dengan ukuran tubuh candi 5,1 meter x 5,7 meter dengan tinggi sekitar 2 meter. Candi ini terbuat dari batu bata, dan memiliki pintu masuk yang menghadap ke arah utara. Candi Palangka pada masa lampau diduga digunakan sebagai altar. 4. Pelatar.
Pelatar Candi Tua, berada di bagian muka Candi Tua lebar sesuai besar Candi Tua, panjang searah paving blok jalan 1 meter ke dalam sisi luar ada 3 trap tangga dengan tiang di ujung tangga bawah dan area pelatar berbahan batu yang disusun, bahan lantai pelatar adalah batu dengan bentuk persegi disusun sesuai besaran batu-batunya merata, dengan level permukaan lantai pelatar sejajar dengan bagian dasar badan pidium Candi Tuo. Pelatar Candi Mahligai Stupa, berbahan dasar sama dengan pelatar Candi Tuo, besarnya sebesar Candi Bungsu, saat ini pelatar itu dibangun Candi Bungsu. 5. Pagar batu. Pagar batu berada mengelilingi area pusat puja, lebar 50 cm ketinggiannya pada masa pra-Islam di atas kepala orang dewasa, berfungsi menutupi aktivitas yang berlangsung di area pusat puja. 6. Batu tempat buang air seni. Berbentuk batu bulat utuh besar sekitar 1 meter persegi bagian atas berbentuk lubang kecil, dengan celah mengarah ke bawah, batu ini pada masa pra-Islam berada di muka Candi Tua sisi pelatar sisi kiri sudut, saat ini berada di atas pelatar Candi Tua sisi kanan, di muka Candi Mahligai Stupa. Bangunan di luar area pusat puja. 9. Bagian belakang Candi Mahligai Stupa di luar pagar utama area pusat puja, adalah tempat berkumpulnya gajah-gajah. 10. Arah barat sisi kanan jika kita menghadap Candi Tua. Area saat ini terdapat jalan menuju arah sungai, jarak 80 meter dari area pusat puja, terdapat pelatar besar lantai terbuat dari susunan batu alam dengan modul persegi kurang lebih berukuran 20 cm sampai 45 cm variatif, di sisi baratnya adalah bangunan yang disebut Balai Mabau, berfungsi sebagai tempat musyawarah dan berkumpulnya para RC dan tokoh yang bertugas dalam hal pengadilan, atau balai sidang. 11. Sisi arah belakang dari Balai Mabau ada bangunan rumah tinggal tokoh wanita, Gama. 12. Arah belakang mendekati sungai atau tempat pemandian para Brahman sebelum menyeberang sungai tepat arah muka bangunan besar dan tinggi ada situs berbentuk candi berbahan batu bata merah bernama Candi Taraf. 13. Berjalan ke arah kiri menuju lokasi bangunan besar menyeberangi sungai bersih, area pemandian ada peninggian tanah asli sesuai masa pra-Islam memotong area pemandian, jalan tanah tinggi tersebut terputus pada bagian tengahnya terdapat jembatan di atas sungai yang terpotong tersebut adalah jalan menuju bangunan. 14. Bangunan besar, setelah melewati jalan atau jembatan tadi, kita berjumpa dengan bangunan penjaga dan bangunan-bangunan kecil yang berfungsi tempat tinggal para petugas perawat bangunan besar, sebelumnya kita berjumpa dengan bangunan seperti pos jaga atau gapura pada gerbang utama sebelum masuk area bangunan besar. Bangunan besar ini terbuat dari kayu berpanggung, jarak lantai dasar dari muka tanah ke panggung di atas ketinggian gajah saat itu, berjumlah 7 lantai. Orientasi bangunan menghadap barat timur, satu garis lurus arah area pusat puja, sisi kanan bangunan terdapat pelatar besar berbahan lantai dari batu alam, bagian sudut pelatar terdapat candi berbahan batu bata merah. Bagian pintu utama bangunan menghadap arah area puja adalah 2 buah tangga dengan sisi kanan dan kiri yang berbordes menuju panggung lantai dasar. 15. Berjalan ke arah kurang lebih 150 langkah ke kiri arah muara sungai ada beberapa bangunan rumah tinggal para guru dan resi, orientasi semua bangunan mengarah pada area pusat puja, arah barat timur. 16. Berjalan ke kanan arah sebaliknya dari bangunan di atas menyeberangi sungai atau kolam pemandian yang bagiannya membentuk U melingkari bangunan besar ke arah jalan raya yang ada saat ini yaitu gapura gerbang ke arah komplek Candi Muara Takus, mengikuti sungai kolam pemandian, sampai pada tanggul tanah adalah hulu sungai, sumber air yang memasuki kolam pemandian, air ini berasal dari sungai yang saat ini berasal dari sungai saat ini, ada pada sisi kiri jalan raya provinsi saat ini. 17. Selanjutnya dari titik ini yaitu gapura yang berada di jalan raya adalah posisi tanggul tanah yang aslinya setinggi 1,5 sampai 2,5 meter trapesium bagian bawah sekitar 6 meter dan bagian atas selebar 2,5 meter sepanjang 6 km melingkari komplek kota suci yang di dalamnya berada area pusat puja. Tanggul tanah ini mempunyai bukaan atau tanggul tanah yang terpotong di bagian tertentu berfungsi sebagai pintu gerbang memasuki kota suci.
Bagian atas tanggul di masa pra-Islam ditanami pohon bambu kuning yang teratur rapi, berfungsi sebagai penahan tanah di bawahnya juga menghalangi pandang ke arah dalam, diselingi oleh beberapa pohon beringin di antaranya ditanam dengan jarak sekitar 50 meter di antara setiap pohonnya. Di bagian tertentu, bagian tanggul tanah yang terpotong adalah pintu gerbang, ditanami pohon beringin besar di sisi kanan dan kirinya. 18. Keadaan tanggul tanah bagian bawah sisi luar adalah parit kecil selebar 2 meter dengan kedalaman variatif mengikuti kontur tanah yang mengikuti bentuk keberadaan tanggul tanah, berfungsi mengaliri air yang berasal dari luar tanggul tanah, agar tidak masuk ke area dalam tanggul atau komplek kota suci. 19. Berjalan di atas tanggul menyusuri ke arah kanan sampai bertemu Sungai Kampar kita jumpai dataran tanah luas. Ini adalah salah satu gerbang memasuki area kota suci. Daratan tanah luas di sisi sungai di luar tanggul adalah area dermaga berfungsi sebagai tempat meletakkan barang-barang muatan yang berasal dari kapal-kapal yang singgah. Sisi sungai area yang dekat dengan tepi adalah tempat kapal-kapal bersandar. Sisi kanan atau luar sebagai area lalu lintas kapal. Tidak semua kapal umum yang dapat melewati area ini, sebelum mendapat izin khusus. 20. Pintu gerbang yang disebut di atas adalah gerbang untuk masuk barang dan aktivitas suplai bahan makanan ke dalam kota suci. Dari pintu gerbang ini pula binatang gajah-gajah yang memasuki kota suci berasal dari seberang sungai masuk dengan berjalan kaki berkelompok menuju area dalam. 21. Berjalan di atas tanggul ke arah kanan, ke arah muara sungai bagian dalam atau kolam pemandian kira-kira 100 langkah, melihat ke arah bagian area dalam kita jumpai gundukan tanah mirip dengan tanggul tanah keliling yang tadi kita injak. Tanggul tanah menuju area dalam tanggul, bentuk global jika dilihat dari atas adalah segitiga yang bagian sisi kakinya berada di tanggul tanah keliling. Ini adalah tanggul tanah pembatas area komplek administratur tata kelola pelabuhan untuk keluar masuk orang, pelajar dan tamu. Di dalamnya terdapat beberapa bangunan berfungsi sebagai rumah petugas atau kantor administratur. 22. Masuk ke arah dalam setelah melintasi area di atas, kita jumpai tanah luas yang bagian lantainya berbahan batu alam disusun rata seperti area pelataran. Ini adalah area pasar besar. 23. Berjalan terus ke dalam arah komplek pusat puja kita akan jumpai tanggul tanah berukuran lebih kecil dengan ketinggian 1,5 meter. Pintu gerbang masuk area ini berada sisi kiri jika kita berjalan dari arah area pusat puja. Ini adalah area eksekusi, tempat dilakukannya hukum pancung. Bagian tengah area ini terdapat tanah tinggi 1 meter dengan ukuran 8 x 20 meter. Ada bangunan di atasnya di dalamnya sebagai tempat dilakukannya eksekusi. Bagian tanggul yang mengelilingi di bagian dalam sisi dasar terdapat parit sebagai aliran sungai yang mengaliri darah sisa eksekusi. Area ini oleh masyarakat setempat disebut parit darah. 24. Kembali kita berjalan ke arah tanggul tanah yang melingkari kota suci, berjalan ke arah muara sungai kolam pemandian, berjalan ke arah tersebut sisi kiri adalah Sungai Kampar, arah aliran sungai searah dengan arah jalan kita, sampai pada celah besar tanggul tanah yang terbelah oleh muara sungai yang berasal dari area dalam kolam pemandian. Ini adalah muara arah keluar air yang berasal dari komplek kota suci bertemu dengan Sungai Kampar. 25. Berjalan ke kanan menyusuri sisi bagian tanah di sisi sungai atau kolam pemandian memandang ke arah dalam. Ini adalah area taman luas yang bagian ujungnya adalah pasar, sisi kiri area eksekusi yang ditutupi benteng tanggul tanah. 26. Berjalan ke arah hulu sungai bagian dalam adalah sungai atau kolam pemandian disebut pada masa pra-Islam dengan Tobek Sati. Saat ini masyarakat setempat dengan sebutan Tobek Setan, yang terbagi beberapa zona mengarah ke hulu yaitu kolam yang dipakai untuk pemandian ibu dan anak, para pelajar atau Brahman, kemudian dibatasi oleh jembatan adalah kolam khusus untuk orang tertentu atau para resi. 27. Telaga Suci, berada sisi kiri pintu gerbang masuk atau sisi kiri loket masuk area candi saat ini dekat dengan Sungai Kampar. Bentuk saat ini berupa sumur yang berdinding lingkaran beton, saat terdahulu muka airnya berada di atas muka air Sungai Kampar, berupa telaga yang di sekitarnya adalah batu besar dan kecil melingkari telaga. Dari sini air diambil untuk keperluan acara di pusat puja. 28.
Berjalan dari Telaga Suci ke arah belakang menyusuri sungai berlawanan dengan arah air sungai kurang lebih 150 meter pada tanggul tanah yang terpotong, ini adalah salah satu gerbang khusus bagi orang yang ingin melakukan acara di pusat puja. Di area ini terdapat bangunan menyerupai candi berbahan bata merah dilengkapi beberapa bangunan sebagai pos jaga pintu gerbang. 29. Kembali pada area sekitar Telaga Suci. Saat ini ada bangunan persegi berukuran 2 meter kali 3 meter dengan ketinggian 2,5 meter. Bangunan ini bernama Candi Itik. Awalnya bangunan ini berada di seberang Sungai Kampar. Ada beberapa buah dahulunya berfungsi sebagai kandang itik dari Bunda Dewi. Masa pra-Islam, di sisi kanan area ini sebelum ke arah Sungai Kampar dahulu di area ini terdapat bangunan seperti istana. Bangunan ini dibangun setelah masa Islam. 30. Dari posisi lokasi beberapa bangunan Candi Itik yang berada di seberang sungai arah ke dalam agak naik ke arah bukit adalah area kontemplasi spiritual khusus yang disebut Bukit Kanafa. Area ini berbentuk bukit yang kontour tanahnya berbentuk pundak terasiring. Dahulu di masa pra-Islam para Brahmana melakukan pembelajaran tapo atau samadhi. Di area ini terutama bagian atas adalah kedap suara, yaitu suara noise terdengar minim tanpa mengganggu pendengaran saat melakukan samadhi.